Silat adalah seni bela diri tradisional dari Indonesia. Dipopulerkan oleh Iko Uwais dan Yayan hingga ke mancanegara. Silat sudah ada sejak zaman kerajaan sebelum Perang Dunia Kedua. Pencak silat tersebar luas di seluruh Indonesia, dan masing-masing wilayah daerah provinsi memiliki perguruan seni bela diri silat yang cukup populer yang diciptakan oleh warga daerah setempat, seperti Merpati Putih dari Yogyakarta, Persiadiri dari Surabaya, Silat Harimau dari Sumatera Barat, dan yang paling banyak menciptakan perguruan seni bela diri silat ini berada di wilayah Yogyakarta dan Jakarta. Sementara di wilayah Sumatera Utara sendiri, tempat daerah tinggal saya sekarang, banyak menciptakan perguruan seni bela diri silat seperti Walet Putih, dikenal di Sumatera Utara, Harimau Putih terkenal di Medan, ibu kota Sumatera Utara, dan di wilayah Pemkab Karo, daerah kelahiran saya, juga ada menciptakan beberapa seni bela diri silat seperti Karate Suci, tercipta dari wilayah Pemkab Karo, dan juga ada yang disebut namanya Ndikar. Namun Ndikar ini sedikit berbeda dari Karate Suci. Ndikar ini kurang begitu populer di Sumut. Ndikar ini populer hanya seputaran wilayah Tanah Karo ataupun Pemkab Karo. Hal ini dikarenakan Ndikar dari dulunya hanya diajarkan kepada orang-orang yang tertentu, sehingga kurang begitu populer di Sumut. Bahkan bisa-bisa lenyap ataupun punah disebabkan oleh kurangnya para praktisi ataupun para Ndikar Karo ini mensosialisasikan Ndikar ini ke masyarakat luas. Setahu saya, dari sekian banyak para Ndikar yang masih aktif sampai saat ini, salah satunya yang masih terus melestarikan Ndikar ini ialah Brando Mamana, mantan juara atlet One Plate yang dengan julukan Tiger Karo. Antara Kyokushin versus silat, seni bela diri silat memiliki peraturan tersendiri dalam pertandingan resmi. Begitu juga dengan Kyokushin Karate, memiliki peraturan tersendiri. Dan peraturan ini sangat agak-agak sedikit jauh berbeda antara Kyokushin versus silat dalam segi peraturan pertandingan secara resmi. Penting menurut saya, jika ingin mengikuti turnamen ataupun open turnamen seperti Kyokushin versus silat, penting memahami, mempelajari tentang peraturan-peraturan yang disediakan oleh penyelenggara terlebih dahulu. Karena melihat peraturan pertandingan Kyokushin Karate dengan peraturan pertandingan pencak silat itu sangat-sangat sedikit agak-agak lumayan jauh berbeda. Seperti beberapa ini contohnya, di seni bela diri silat secara resmi menurut pengetahuan saya, bahwasanya silat tidak diperkenankan menyerang bagian
leher ke atas menggunakan tangan maupun kaki. Sementara di Kyokushin Karate sendiri, salah satu poin tertinggi itu dapat menyerang bagian kepala, tapi menggunakan kaki kalau tangan tidak diizinkan. Dan di seni bela diri silat itu bisa menangkap dan menjatuhkan. Di sini ada sedikit perbedaan di mana Kyokushin Karate itu tidak diizinkan dalam melakukan penangkapan terhadap serangan lawan dan membanting lawan. Jadi inilah pentingnya menurut saya jika ingin mengikuti open turnamen, baik itu diselenggarakan oleh Kyokushin Karate ataupun open turnamen diselenggarakan pencak silat. Jadi masing-masing penyelenggara pasti mempunyai aturan atau rule sesuai dengan siapa penyelenggara. Jadi bagi siapapun tamu yang ingin ikut dalam turnamen itu harus memahami tentang apa peraturan yang diberlakukan dalam turnamen tersebut. Jadi kesimpulannya, jika ada pertanyaan yang berjudul mana yang lebih baik, Kyokushin versus silat, jawabannya tergantung kepada individu masing-masing. Karena secara peraturan ini sudah berbeda dalam sistem pertarungannya secara resmi. Dari segi gaya ataupun style untuk gaya bertarungnya juga sudah berbeda. Di mana pencak silat itu mewajibkan dengan tangan terbuka. Karena di situ ada permainan seni, kembangan dari pencak silat yang harus dimainkan selalu. Sementara di Kyokushin Karate tidak disarankan dengan tangan terbuka, selalu tangan siap siaga untuk bertarung. Tidak disarankan menggunakan gerakan-gerakan lain di luar daripada kaidah Kyokushinnya. Karena bisa-bisa kena cui atau pelanggaran, dianggap merendahkan atau menghina lawan. Jadi di sini sudah ada perbedaan. Itu berlaku bagi sesama Kyokushin, di mana kejuaraan itu tidak bersifat open. Jadi tidak diperkenankan melakukan gerakan-gerakan seperti menari, melakukan hal-hal yang di luar daripada aturan Kyokushin, karena itu dianggap bisa melakukan pelanggaran dengan merendahkan atau menghina lawan, maka bisa-bisa terkena cui dari wasit. Namun sejauh ini saya lihat dalam open turnamen Kyokushin Karate, di sini tidak begitu terlalu ditekankan aturan tentang hal itu, karena dibebaskan jika seorang petarung mewakili aliran bela diri lain melakukan ciri khas dari alirannya. Jika maksud tujuannya bukan untuk merendahkan atau menghina lawannya, maka itu diperbolehkan. Sejauh ini saya lihat di pertandingan open turnamen Kyokushin. Antara Kyokushin dengan silat, siapa yang lebih baik itu tergantung individu masing-masing. Di mana fashionnya, di mana stylenya, di mana dia merasa nyaman, dan bagaimana cara dia mengafiliasikan tentang seni bela diri yang dia anut. Karena masing-masing antara Kyokushin versus silat mempunyai ciri khas tersendiri, gaya masing-masing. Persamaan Kyokushin versus silat itu sama-sama olahraga seni bela diri tradisional, di mana Kyokushin Karate ini adalah salah satu seni bela diri tradisional dari Jepang, dan pencak silat adalah seni bela diri tradisional khas Indonesia. Di Kyokushin Karate selalu menekankan dengan jiwa Bushidonya. Begitu juga dengan silat.
atau pencak silat selalu menekankan dengan budi luhurnya. Tujuannya di mana agar para praktisinya dapat memahami dan menggunakan seni bela diri dengan baik dan benar. Namun ada hal yang sangat saya salutkan dari saudara para pesilat. Sesuai dengan pengalaman pribadi saya, mereka selalu menyapa dengan baik, dengan sopan dan ramah, selalu menyapa dengan salam persaudaraan dari silat, baik itu sesama pesilat ataupun dari aliran bela diri lain. Mereka selalu menyapa dengan hal seperti itu. Bahkan ada juga beberapa yang menjapri saya melalui setelah menonton video-video saya di channel ini, menyapa dengan kalimat-kalimat salam persaudaraan dari silat terlebih dahulu. Lalu mereka menyampaikan niatnya mungkin mempertanyakan tentang peraturan Kyokushin yang sebenarnya dalam open turnamen. Dalam melakukan koreografi juga mereka terlihat sangat lincah dan bagus seperti di film-film. Di mana pada saat melakukan demonstrasi ataupun atraksi, Kyokushin selalu menampilkan dengan teknik-teknik memecah benda keras dengan pukulan, tendangan, maupun kepala. Juga teknik-teknik self defense atau teknik-teknik bantingan. Di sini pencak silat selalu menampilkan dengan teknik-teknik koreografinya yang indah, memperlihatkan ciri khas mereka dari seni bela diri silatnya. Dengan adanya video ini semoga dapat memberikan edukasi dan semangat motivasi bagi para pecinta seni bela diri dimanapun berada. Tetap semangat dan terus berprestasi.